Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta masuki wa doka mahumi abdi mahabbataka wa marifataka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, terutama kepada yang kita hormati Ibu kita Kiai Haji Dr. Abdul Malik Qadali. Insya Allah kita pada pagi hari ini akan mendapat materi dari beliau yang kita cintai, yang kami hormati Ibu Ketua Masjid Nurul Iman dan jajarannya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya jualah pada pagi hari ini kita dapat berhimpun di Masjid Nurul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa materi akan disampaikan oleh guru kita. Setelah itu akan ada tanya jawab terkait dengan hadis yang disampaikan atau diuraikan ataupun yang lainnya. Setelah itu penutup. Untuk membersihkan waktu, kita buka pertemuan atau majelis ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini adalah hadis yang ke-16, larangan marah. Larangan marah supaya tidak dimarahi oleh yang akan memarahinya. Ya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Contoh seperti tadi misalnya, sebelum mulai kita persiapkan oleh panitia baik tempat maupun hal-hal lainnya. Nah mungkin nanti akan diuraikan oleh guru kita bagaimana supaya kita tidak marah ataupun marah-marahi. Mungkin demikian. Untuk waktu kami persilakan Pak Kiai Dr. Abdul Malik Qadali untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kami melanjutkan hadis yang ke-16. Silakan dibuka. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsi qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu Bukhari. Hadisnya kita la taghdab. Hadis ini kalau kita terjemahkan An-Nabi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, oleh radhiyallahu ta'ala anhu.
Para ulama mengatakan seorang ini ada yang menyebut namanya jariyah, yaitu budaya. Tapi biasanya kenapa banyak hadis yang dia sebutkan nama, karena intinya bukan nama orang, intinya bukan nama orang, tapi intinya itu kisah yang bisa diambil pelajarannya. Jadi harus ingat, banyak di hadis maupun akan di Al-Quran, itu nggak sebut nama. Ya, contohnya pada orang yang sebut nama, istrinya Fir'aun namanya nggak ada. Ya, istrinya apa namanya yang mengurus Nabi Yusuf ada namanya nggak ada. Sebenarnya Imratul Aziz, ya, nggak sebut nama. Abu Bilqis ada namanya nggak ada. Yang ada tuh Malikatus Sabah, ya, Ratu Sabah. Tahu saya. Jadi tidak penting namanya itu, tetapi kisahnya perlu disampaikan. Meskipun ada beberapa yang disebutkan dalam konteks Allah Taala. Kalau Nabi orang ini berkata ke Nabi, Ausini, berilah kepada wasiat. Jadi wasiat itu bukan duit aja, wasiat itu juga terkait dengan nasihat. Ausini itu berikan aku nasihat atau wasiat. Wasiat itu maksudnya adalah nasihat. Dia berkata, la taqab, jangan marah. Farad dan orang Nabi mengulang-ulang berkali-kali, dirolong berkali-kali. La taqab, jangan marah. Jadi intinya la taqab, jangan marah. Hadis ini ada di Sahih Bukhari. Meskipun ada di kitab hadis lain, ya, meskipun hadis ini tidak diriwayatkan di Sahih Muslim. Dalam riwayat Tirmizi misalkan disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Lafadznya ja'a Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi faqala ya Rasulullah allimni syai'an. Kata beda. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku suatu hal. Wala tuksir alayya la'alli jangan banyak-banyak, simpel singkat saja supaya saya bisa mengingatnya. Itu pernah sahabat Nabi. Kalau tak jangan marah, simpel, jangan marah. Enggak banyak. Kan kita ini simpel, jangan marah. Marah dan orang dan diulang berkali-kali. Ya, kullu dzalika yaqulu taqwa, ulang-ulang dikata jangan marah, jangan marah, jangan marah berkali-kali. Kira-kira kenapa Nabi mengulang-ulang? Kenapa? Simpel tapi susah. Ya, simpel tapi susah, apalagi orang Sumatera. Mohon maaf, Sumatera ini sumbunya agak pendek. Gampang berbeda dengan orang Jawa. Jawa itu kalung, tapi kalung-kalungnya juga kadang-kadang kalau udah marah luar biasa. Ya. Coba kita lihat hadis ini. An-Nabi Hurairah dari Abu Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah saya sampaikan. Nama aslinya siapa? Ayo, sudah berapa kali hadis? 15. Abdurrahman bin Sofar, nama aslinya. Kata Imam Bukhari dalam tarifnya itu bahwasannya nama Abu Hurairah ada 14 nama, tapi dari 14 itu yang paling sahih itu paling kuat ini namanya Abdurrahman bin Sofar al-Yamani al-Tusi, orang Yaman, dan dari kabilah Dus. Saya nggak perlu jelaskan namanya pada sudah sering dijelaskan oleh saya. Nah, di sini Nabi ketika ada seorang meminta nasihat dan ternyata wasiatnya atau nasihatnya ini simpel banget, kata kenapa?
dan diulang-ulang oleh Nabi. Dalam penjelasan di sini, bahwa yadullu ala anna al-ghadaba jama'u syar. Ini menandakan bahwa marah atau amarah itu ya, kumpulan kejahatan, kejelekan, keburukan. Berawal dari marah maka akan berimplikasi banyak. Maka jama'u syar, kumpulan kejelekan. Ya. Wa anna tahram minhu jima'ul khair, orang yang bisa mengendalikan marah, yang menghindari dari marah, maka dia berarti punya kumpulan kebaikan. Jadi marah itu kumpulan kejelekan, sebaliknya saat tidak marah itu mendapatkan kumpulan kebaikan. Wala'alla hadha rajul yas'al Nabi wa Abu Darda. Ada yang mengatakan yang bertanya tadi adalah sahabat Nabi Abu Darda. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Imam Tabrani. Qala Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Darda berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilul jannah, tunjukkan kepadaku amalan surga, amalan yang menghantarkan aku ke dalam surga. Amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Kalau la taghdab, kata Nabi, jangan marah, walaupun jangan kamu mendapatkan surga. Kok gini maksudnya? Apa maksudnya kemarahan itu sebagai jima'u syar? Coba kita lihat. La qawluhu la taghdab, Nabi mengatakan la taghdab. Amlah yahtamil amroin, ketika Nabi mengatakan la taghdab, ini ada dua maksud, ada dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, ayakuna muraduhu al-amr bil asbab allati tujibu husnal khuluq. Yang pertama dimaknai bahwasanya maksudnya Nabi memerintahkan kita mengambil sebab-sebab yang mewajibkan adanya akhlak yang baik, husnul khuluq. Artinya apa? Karena kalau ada orang bermarah itu hilang semua. Ya, cantiknya hilang, ya, gantengnya hilang. Enggak percaya kalau marah benar, coba bercermin. Bercermin aja lebih marah ya. Kalau dia bisa melihat enak, baru berarti orang ini enggak jelas. Jadi orang marah itu jelek benar Pak. Bu, coba. Mukanya berubah ya. Menyeramkan, matanya merah ya. Jangan-jangan mukanya merah juga. Nah, jadi secara fisik aja orang marah itu nggak enak dilihat, serem. Jujur aja, coba silakan masing-masing kalau marah berkaca. Makanya ketika disampaikan ini berarti Nabi itu memerintahkan meredam amarah dalam rangka kita mewujudkan akhlak yang baik yang mulia. Apa? Al-karam. Apa karam itu? Murah hati, ya, gampang memberi. Wasaqo, dermawan, orang kalau dimarah diminta ngasih nggak? Oh, kamu dia nggak bakal dikasih itu, ya, nggak apa-apa. Ya. Wasaqo, dermawan, orang lagi marah diminta semua masih ngasih nggak? Boro-boro lempar mana? Kamu itu saya bungkus nggak disebut mana? Saya nggak mau ngasih. Wal film, sabar. Sabar atas apa? Perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Karena biasa marah itu apa? Karena ini tersinggung dari omongan orang. Ya, dari perlakuan orang. Maka diperintahkan al-hilm, kita sabar. Perlakuan orang tidak bagus. Ya, sama dengan anak kita juga. Jangan pikir ngomelin anak tiap hari, anak itu nggak susah. Ya. Tiap hari ngomelin, pernah berhenti ngomelin dari
pagi sama sore. Dia nggak bisa ngelawan Pak, tapi hatinya normal nggak? Mau pergi dengan rumah lain, cuma kalau pergi deh. Ya, cuman karena dia helmnya terpaksa ya, nggak bisa balas. Wal tawadu, dalam konteks ini juga diajarkan kita untuk tawadu. Tawadu itu rendah hati. Karena biasanya itu marah itu apa? Kan dia merasa lebih dan mampu ya. Coba kalau bawahan dimarahin atasan itu langsung balas nggak? Nggak bakal balas, kecuali dia udah selon. Iya. Kalau udah bawahan dimarahin atasan langsung balas itu udah nggak resiko, pecat besok dia. Biasanya kan diem aja. Mereka kamu ini nggak bener. Oh ngomongnya nggak enak, diem aja. Padahal hatinya tahu nggak? Kesel, cuma dia nggak balas. Ya. Di sini bukan kenapa? Karena dia sedang marah itu, karena dia mampu, merasa mampu dari orang yang lain. Termasuk suami marahin istri saya ngasih duit, belanja tiap hari. Makanya, tapi kadang-kadang terbalik yang banyak marahin istrinya malah. Ya, ada ikatan suami atau istri itu ada. Wahai sanggup menerima hal-hal yang tidak baik, wakafil ada termasuk juga memberhenti diri dari perbuatan menyakitkan orang lain. Wasaf itu kita lapang dada. Kemudian wakil semua termasuk meredam amarah main kita. Nanti kita lihat bagaimana cara meredam amarah. Wattolaqah bermuka sumringah ketemu orang. Tahu sumringah? Enak dilihat orang. Lihat, karena muka ini mohon maaf ya, meskipun itu satu tapi punya preferensi beda-beda. Coba lihat orang ya, mukanya habis gajian, beda dengan muka bulannya. Beda itu Pak. Kalau air itu asem, iya, gampang tersinggung ya. Air bulan Pak. Coba di awal bulan habis gajian, sumringah. Apalagi ada dari 13 sumringah baru. Jadi ini penting, tolak kok. Ternyata belajar menampilkan muka yang sumringah nggak gampang. Tetap tersenyum, sebenarnya dia lebih kurang enak gitu ya. Senyum terus. Ya masuk senyum terus. Ya senyumnya ada orang ya, kalau ada orang itu itu nggak parah. Wal biasa itu gampang. Selalu memberikan kabar baik sama orang. Ya, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Ditanya gimana kabar? Waduh, saya lagi sakit udah sehat. Aduh, mungkin banyak ceritanya. Begitu juga kalau ada orang lain datang musibah, ngomongnya enak. Sakit apa sih? Ini saya jadi terkena liver. Yang jangan sembuh lah, jangan sembuh. Yang penting sabar. Kan enak jadinya. Ini enggak. Ya agak saya cuma 3 minggu, enggak ya. Langsung kepikiran kalau kayak gitu ya. Jadi ngasih kabar ke orang itu yang enak kalau bisa ya. Anak kita, mohon maaf, contohnya nggak lulus nih. Mestinya kan ngomong, ya udah, nggak apa-apa nak, sabar nak. Usaha lagi kamu, ya nanti insya Allah kamu akan lulus. Lalu kamu berusaha lagi, kan begitu. Ini masuk balik tuh. Dasar kamu macam-macam keluar. Itu nggak enak. Jadi menyampaikan kata-kata baik, menyampaikan kabar baik, itu juga nggak gampang. Ya. Kadang-kadang kita melontarkan kata-kata terdukung emosi kita ya. Coba orang kalau lagi marah apa yang keluar dari mulutnya? Oke, kebun binatang keluar semua. Keluar semua. Ya itu pertama ya. Jadi Allah
Nabi melarang tidak marah, sebetulnya mengajarkan kita untuk melakukan akhlak yang mulia. Yang kedua, wasani ayakuna murada ta'mal bimaqduri qadallah. Yang kedua Nabi sampaikan sebetulnya jangan melakukan apapun ketika marah. Ya. Idza hasala laka baljahat dari nafsaka ala tadbir, tapi redam. Ketika marah jangan melakukan apapun. Diam aja. Enggak apa-apa diam sendiri. Ya, pokoknya jangan ngomong, jangan bergerak, diam aja. Bisa enggak? Susah. Makanya ada tembak-menembak itu ya. Enggak bisa menahan dia. Cedak ya. Sampai tembok ditembak ya. Salah apa yang ditembak? Enggak salah. Maka sebetulnya Nabi mengatakan jangan ketika marah, karena pasti manusia punya marah, pasti ada. Kalau orang yang punya marah baik, normal, pasti ada marah. Cuma frekuensinya beda-beda. Kita bilang ada yang sebelumnya pendek, ini marah. Ya. Tapi ada yang agak sabar gitu, lama marah. Tapi kalau marah lama hilang itu ada. Ada orang gampang marah cepat hilang. Ada yang susah marah, susah hilang. Lo yang bisa bertahun-tahun Pak. Ada. Bu, ya. Wal amal bima yu'minu dan juga melakukan hal yang mendekatkan fa innal ghadab idza malaka munadan. Karena sesungguhnya amarah itu kalau sudah menguasai anak Adam, menguasai manusia, kalani wa nahilahu, kalau sudah dia bisa memerintah dan melarang, bahaya. Kalau marah itu sudah mengendalikan jiwa orang ini, bahaya. Yang akan terjadi bukan kebaikan tapi keburukan. Walihada makna Allah Azza wa Jalla wala masakata an Musa al-ghadab. Ini terjadi kepada zaman para kisah Nabi Musa. Nabi Musa kan ketika melihat ditinggalkan di Bani Israel 40 hari, 40 malam itu pulang, dia pesan sama saudaranya Nabi Harun, tolong jaga nih Bani Israel. Pas pulang mereka nyembah anak sapi. Marah. Sampai dalam air itu Nabi Harun sampai ditarik ini ya. Apa namanya bajunya diangkat begini. Kenapa kamu biarkan? Marah. Karena ternyata mohon maaf dari kisah-kisah Al-Quran Nabi Musa termasuk temperamen orang. Jadi dari Sumatera itu sudah temperamen. Artinya apa? Itu yang dijual Bani Israel dengan Mesir itu bertikai, apa yang dilakukan Nabi Musa? Langsung ditempel gitu ya, yang orang Mesir langsung meninggal. Karena pukulan Nabi Musa itu luar biasa seperti Tyson, seperti Tyson. Kali pukul makanya bawa gajah, bukan pada roba. Aku ada bawa gajah, mukul itu dengan tenaga dalam. Kali pukul mati itu malah. Nabi Musa. Makanya salah satu nabi yang memiliki kekuatan fisik adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Walamma sakata Musa al-ghadab. Ketika itu Allah bercerita sakata Musa al-ghadab. Apa namanya redam itu marahnya? Sakat. Diam. Berarti Nabi Musa ketika marah itu diam. Karena akhirnya yang diam itu meredah amarahnya, turun tensinya. Lam yantazil insan bima yaqulu bi rabbuhu wa jadala nafsahu ala fa'alu mustaqilu ghadab. Kalau orang mampu menahan dirinya tidak melakukan apa-apa ketika marah, insya Allah terlindungi dirinya dari melakukan perbuatan yang buruk. Makanya Al-Quran banyak sekali menjelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin as-samawati wal ardi lil muttaqin. Dan bersegera kepada ampunan Tuhan, dan kemudian surga yang luasnya langit-langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina lin-nas, yaitu orang-orang yang mampu meredam amarah. Ya, wal 'afina dan pemaaf. Jadi dua ini Pak setelan Pak. Bu.
Kalau dia mampu meredam amarah, biasanya pemaaf. Meredam amarah, pemaaf. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mur man ghadiba bi ta'ati asbabin tadfa'u al-ghadab wa tusakkinum. Makanya Nabi memerintahkan orang yang marah dengan melakukan hal-hal yang bisa meredam amarahnya. Meredam. Apa itu Nabi? Wa yakrah man malaka nafsahu 'inda ghadabih. Dan Nabi memuji orang-orang yang dapat meredam amarahnya, menahan amarahnya. Makanya Nabi sampaikan, laisa syadidu bisur'ah, walakin syadidu alladhi yamliku nafsahu. Orang yang perkasa, orang yang gagah, orang yang kuat, bukan yang karena ototnya besi, ya, ototnya kawat, tulangnya besi, bukan itu. Tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, yang yamliku nafsahu, yang mengendalikan diri sama, itu orang perkasa, itu orang kuat. Ya. Nah ini ada kisahnya. Bagaimana datang Imam Bukhari yang misi Istaqbal rajulan inda Nabi, ada dua orang saling mencaci. Mencaci menghujat. Dua orang di depan Nabi. Inda Nabi di depan Nabi wa na'udhu jurus, kita sedang duduk di situ. Wa aduma yasubut sahibahu ghadaban qad ihmara wajhuhu. Satu orang memulai mencari temannya yang satu ini dan sudah kelihatan mukanya merah. Berarti mulai dia teman tersinggung di rumah. Faqala Nabi, ketika melihat seorang ini merah mukanya tanda dia marah, maka Nabi berkata, inilah a'lam kalimatan, aku sesungguhnya tahu ada satu kata, satu kalimat qala, kalau dia katakan orang yang lagi marah ini, ada amayat, maka akan menghilangkan amanahnya. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka kata Nabi, katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari perbuatan setan yang tertutup. Faqalu lirrajul ala tasma' yaqul Nabi, maka ada orang sahabat Nabi bilang, yang lagi marah, kamu dengar tak omongan Nabi tadi itu? Kalau ini rasulullah, dia saya dengar, orang gila, enggak marah Nabi. Jadi yang pertama apa? Ketika marah, membacakan kalimat ta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau istighfar. Dalam khutbahnya misalnya Nabi juga sampaikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ala innal ghadab jamrah fi qalbi ibni Adam. Sesungguhnya ketahui oleh kita, sesungguhnya amarah itu adalah sebenarnya bara yang menyala di qalbi Adam, yang ada pada setiap hati anak Adam. Ada semua ini kan punya bara amarah. Apa mau itu ila umrah ainaini, tidakkah kalian melihat orang yang marah itu kedua matanya merah? Ya. Merah. Wal bifahu audadihi, dan apa namanya, badannya ini ataupun urat-urat itu melebar. Makanya kalau orang marah mukanya tebal, ya. Enak melihat, menakutkan. Ya. Faman ahassa min dzalika syai'in, barang siapa yang merasakan itu amarah itu, kalau yazid bil ardi, maka hendak tempelkan tubuhnya ke bumi. Cara menempelkan ini apa? Sholat, sujud. Ada pengajian sedikit di luar sana. Saya masih pengajian saja. Fal yazid bil ardi, maka hendaklah dia menempelkan tubuhnya ke masjid, ke tanah. Dengan cara apa? Bisa tiduran, bisa juga sujud. Ya. Dari Abu Dzar, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini praktek ini dari apa diajarkan? Kata Abu Dzar bahwa Nabi bersabda, idza ghadiba ahadukum, kalau kalian marah, wa huwa qaimun, dan dalam keadaan berdiri, fal yajlis
beres makan duduk. Diri marah duduk. Entah duduk itu di kursi atau duduk di Fa'indah ma'akul kotor dan apabila hilang marahnya, selesai. Kalau enggak juga selesai marahnya, kalau dia wajib tiduran. Tadi apa? Duduk diri, duduk. Habis duduk, nggak bisa juga nih tiduran. Kalau tidur marah itu nampak orang ya. Udah tidur si marah itu kan aneh juga ini. Waqatilan yang marah kehadiran al-qaim mutahayyin. Kenapa marah ketika berdiri dan duduk? Supaya mengurangi tensinya. Karena kalau berdiri itu kan udah bersiap apa-apa, siap memukul, siap ngomel dia. Jadi wajar sebenarnya sedangkan orang duduk sudah mulai berkurang. Kalau dia memukul juga kan sudah mulai susah. Beda dengan yang ini, gerakannya lebih mudah. Walaupun pelajaran dengan begitu juga yang tidur lebih rendah lagi, lebih susah lagi. Nah ini dia. Jadi intinya tadi apa? Pertama kalau mana kita mengucapkan takus, ya, ataupun baca istighfar. Yang kedua, tempelkan kita ke kanan dengan cara kita berdiri kita duduk, lalu duduk kita tidur. Dalam riwayat yang disebutkan innal muttaqin fiha khairul kata Nabi, yang bisa tiduran itu lebih baik dari yang duduk. Kenapa? Duduk Allah langsung lebih turun tensinya lebih tinggi. Dah posisi aja. Kalau marah posisi kalian bisa tidur enggak? Ada yang bisa tidur. Wal qa'id fiha khairul qa'id, sedangkan yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Wal qaim khairun minal mashi, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Begitu seterusnya. Ya. Jadi artinya apa? Lakukanlah kegiatan yang berbeda. Jujur Bapak Ibu, ini yang paling susah di rumah tangga. Kalau kita marah ini, kalau gimana di sini, jangan dibalas Pak. Biasanya jadi ditambah. Ibaratnya kalau ada api kecil disiram minyak itu lebih besar pasti nyala. Tapi selagi ngomel diam aja, udah agak lama udah selesai, udah keluar aja di rumah sebentar ya. Dia mau ngomel lagi nggak mungkin ada orangnya. Ngomel lagi. Dalam balik lah, berarti kita juga ngasih aku kesempatan. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Selain hanya tadi membaca ta'awuz atau istighfar, yang kedua tadi melakukan perubahan posisi, yang ketiga adalah kalau dimarah diam aja tadi. Jangan ngomong, jangan melakukan. Kalau bisa menghindar, ya, marahnya keluar. Ini saya mengalami juga karena ini ada anak kita disuruh kok dan ngikut dan nurut. Kalau anak kecil mah jelas, tapi anak itu udah dewasa ya. Kita kadang-kadang mau marah tapi kita pikir-pikir marah kalau gimana teman-teman. Begitu kan kita cari yang lain. Nah ini latihan. Jadi saya ingat ya, saya dan kawan-kawan pernah kuliah dari orang mulia, seorang profesor dari USC. Jadi ada istilahnya manajemen konflik. Bagaimana caranya memanage konflik? Adanya ketika itu, how to manage konflik. Nah ternyata salah satu kata kunci manajemen konflik itu apa? How to manage the anger. The anger. Bagaimana caranya kita menatap amarah tadi? Bagaimana cara menatap amarah? Berpikir positif ke depannya setelah marah akan apa? Kalau saya begini, masih begini nanti nggak bagus. Begitu. Tapi memang sulit orang marah jarang berpikir Pak. Ya Bu ya.
Tapi belajar dulu. Makanya ada pendidikan how to manage the memory. Bagaimana kita menata amanah. Bukan berarti marah nggak boleh, ada saatnya boleh. Tapi bukan amarah yang membabi buta. Maka tadi bilang lagi, kalau nggak diam aja, supaya saja. Wahada ayatul dawab al-azim al-qadar. Dia memiliki juga obat yang ampuh bagi orang marah, ya. Lianna rabbana yasru minhu fi hadha rabbina qawl ma yantam 'ala fi hadha sawab al-qadar kasir. Karena biasanya orang yang marah kalau nggak nahan diri, dia ngomong pas omongannya nggak enak. Kalau dia lagi sadar malu ya, ini kata-kata itu dia ngomongin orang, ya, kebun binatang keluar semua, itu malu juga. Jadi kadang-kadang kita ini luar biasa belajar. Mereka pernah ada pelatihan meredam amarah. Itu orang tua ya ada psikolog itu kalau ada psikolog tahu bagaimana cara meredam amarah. Bahkan seorang ulama mengatakan ma'in dalam kebaikan waktu. Seorang namanya Imam Muwarriq al-Azim, seorang ulama sufi. Aku tidak pernah merasakan amarah yang begitu dahsyat. Yang mana biasa saja. Wala takallamu fi ghadabil qalbi bima anzama alaihi rabbuh. Nah, ketika amarah aku tidak pernah berkata apa-apa, aku terdiam. Ya. Kenapa? Karena kalau aku mengatakan sesuatu di dalam marah, ketika sadar dan redam amarahnya, bilang amarahnya pasti akan menyesal. Ya, masalah. Biasanya anak muda ini, ya. Anak muda atau orang tua yang sudah penyakitan bisa gampang marah. Ya, kalau udah tua itu gampang marah, dan sudah penyakitan. Karena dulu ya, jadi aku belum punya suami sudah umur, udah kena diabetes, kena semua itu gampang marah, tersinggung gampang. Maka kita sudah tahu artinya begini, latar begini jangan marah bagi pelakunya, yang kedua juga kepada orang lain. Janganlah menimbulkan amarah. Gitu loh. Udah tahu orang ini gampang marah, kok kita malah cari sebab, cari perkara. Ini ada kisah juga. Wa qala ta'ala Umar bin Aziz qala Ibnu Abdul Malik rahimahullah. Suatu saat Umar bin Abdul Aziz ini khalifah. Masih cucunya Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin marah. Maka anaknya yang bernama Abdul Malik berkata, "Anta Amirul Mukminin, engkau ini Amir Mukminin khalifah. Ma'ama Allah, dan Allah sudah memberikan kepada engkau ini banyak kelebihan. Wa fadlaka bihi taqwa hadzal fadl. Kamu sudah banyak memberikan kelebihan, kok mesti bisa marah? Engkau diberikan jabatan khalifah, engkau diberikan mungkin harta, engkau diberikan kedudukan, kok mesti bisa marah? Apa enggak bersyukur? Itu anak bilang begitu. Anaknya Amir juga. Faqala maka Abdul berkata, "Awamana taqtab ya Abdul Malik." Kamu apa enggak pernah marah? Bapaknya lagi nanya. Faqala Abdul Malik berkata, "Wa ma yahmi 'anni sa'ata jawfi idza lam uraddid fihi al-ghadab hatta la yasad." Kata dia, kalau aku marah, ya aku pernah marah, tapi marah itu aku bahasanya aku tenggelamkan di saku baju. Aku tidak nampak, aku diam, nggak kelihatan marah. Kan kalau orang marah dia memang berat, kadang-kadang giginya itu berbunyi ya, saking menahan sampai berbunyi, gemetaknya ya. Ya. Tapi nggak apa-apa Pak, bunyi gigi nggak apa-apa Pak. Itu yang bagi punya gigi, kalau tua marah punya gigi, gimana mau mengulangi suaranya? Kempos semua itu. Paula yang mau melakukan usaha dalam orang-orang ini contoh Abu Malik tadi yang nasihatin ayahnya bagus. Dan Umar yang nasihatin kita tahu diri, baik benar kita ngomongin anak saya. Kalau kita kan
balik. Kamu mau kencur nasihat orang tua. Nerima itu kalau dikritik sama anak. Kadang-kadang nggak terima gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ghadab min syaitan, ada kisah lagi. Anau kallama rajulun fa'aqtaba faqama fatawadda, ada kisah. Ada seorang bernama Urwah bin Muhammad As-Sa'di. Dia ngomongin sama seorang, marah, ngomongnya gak enak, ngomongnya gak enak. Fa'aqtaba, maka yang membuat dia marah, faqama, dia langsung gak ngomong dia, berdiri, fatawadda, berwudu. Tapi apa? Baca ta'awun atau sifat kedua, merubah posisi kalau diri, duduk, tiduran. Yang ketiga apa tadi? Diam. Yang keempat apa? Berwudu. Ini pernah disebutkan di kitab. Maka ketika itulah Nabi berkata, innal ghadaba min syaitan, sesungguhnya marah itu dari setan, wa inna syaitana khuliqa min nar, dan setan itu diciptakan dari api neraka, wa inna natufat min, sesungguhnya api itu redam ataupun padam dengan air. Coba aja sambil berwudu itu marah-marah. Dia mau wudu marah-marah. Iya, baik. Jangan air mulai diminum juga bagaimana? Lupa lagi puasa. Faida qatiba ahadukum falyatawadda, apabila salah seorang kalian marah, hendaklah berwudu. Nah, Nabi kata, wudu. Ya wudu. Ada riwayat dari wudu ya, itu berapa? Empat ya. Suatu saat ada riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika jadi khalifah. Jadi Muawiyah ceritanya ya, lagi berada di mimbar. Ya. Ada seorang ulama namanya Abu Musa Al-Khawlani, seorang tabi'in, ulama besar ini, annahu kallama Muawiyah bisyai'in wa huwa 'ala mimbar. Ketika Muawiyah berada di mimbar, tiba-tiba ini Abu Musa Al-Khawlani ngomong, protes instruksi. Muawiyah begini, ngomong enak. Kalau tiba marah ini Muawiyah, tersinggung dengan omongannya. Namanya ngomong disampaikan, dikritik di depan banyak warganya. Kalau tiba marah, kelihatan sudah mulai enak, tapi tidak ngomong, diam. Muawiyah, itulah hebat besar. Diam. Kemana yang dia turun dari mimbar, tidak ngomong apa-apa, langsung mandi Pak. Fakta mandi, kamu juga cukup mandi. Tuma ada selesai mandi, balik lagi ke mimbar. Pernah lagi? Iya, enggak juga. Waqala, ketika sampai di kuburan, tadi ngapain itu ngomong? Imam apa? Khalifah. Aku mandi. Kenapa? Anda lagi marah. Ya. Waqala sami'tu Rasulullah, aku mendengarkan Nabi bersabda, ilmunya di sini. Waqala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengarkan Nabi bersabda, innal ghadaba min syaitan, sesungguhnya amalan dari syaitan, wa syaitan benar, dan syaitan dari api, wal ma'yud benar, dan air yang memadamkan api. Fa idza qadira ahadukum falyagtasil, barang siapa yang marah maka hendaknya mandi. Tadi wudu tidak mempan, mandi. Kalau mandi tidak mempan, berendam. Tapi saya nggak maksud, benar juga ya. Orang berenang marah, gimana? Nggak mungkin. Saya belum tahu penelitian. Apakah ada pengaruh sering mandi sama yang enggak yang gampang marah? Saya pernah dari mahasiswa. Meneliti. Ternyata ada penelitian orang yang jarang mandi gampang marah. Jadi tadi sudah ada berapa? 5 ya. Yang pertama berdoa, yang kedua adalah berubah posisi, yang ketiga diam, keempat berwudu, kelima mandi. Mandi itu juga dikasih nasihat memang cara rendam sama bahkan dalam hadis lain Nabi sampaikan qala man kalima ghayran wa yastaqiyyun fi dzalika wa man qiyama ala rusul hatta yuqayyiru bi ayyi fawshan.
Barang siapa yang dapat meredam amarah, ini caranya kan ada 5. Sekarang bisa nggak meredam amarah? Barang siapa yang dapat meredam amarah dan dia mampu menyampaikannya, mampu melakukannya, ya. Dia mampu, dia punya jabatan, gampang, dia bisa menganiaya orang, bisa melakukan perbuatan-perbuatan maaf, ya. Yang melampiaskan amarahnya kan gitu, melampiaskan amarahnya. Loh, mohon maaf, ada ibu-ibu itu kan udah berantem suami, akhirnya marahnya sama dapur, piring pecah, ya. Apa pokoknya macam-macam di dapur habis. Biarin suami biar tahu kalau saya sering marah berarti habis di dapurnya. Ada Pak, saya saya punya keluarga itu begitu Pak. Kalau marah dia bukan sama benda Pak, dibanting untuk piring, akan kaca pecah Pak. Ada berpikir juga nih yang cari sebabnya. Waduh, gara-gara itu habis semua di rumah ini. Ya, nggak bagus juga lah, maksudnya dipukul bukan orang, ya. Benda-benda itu habis juga lama-lamanya. Kata Nabi, orang yang mampu meredam amarah dan dia sanggup melakukannya, ya Allah yang kiamat dari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah. Al-Rasul mulai di depan, di saat paling awal, sini. Ini orang-orang yang di dunia dan meredam amarahnya. Sini. Bukan hanya begitu, bukan dimuliakan saja di depan orang-orang banyak di hari kiamat nanti. Sampai bahkan Allah minta pilih bidadari yang kau suka. Begitu Pak, sampai bidadari disuruh pilih. Padahal kalau mohon maaf, bidadari itu kita tidak bisa pilih, semua cakep. Beda dengan dunia, ada 10 perempuan ada jeleknya. Ada. Tapi kalau di sana bidadari itu cakep semua. Cakap semua di sini, tapi dari sini, jadi ada yang lebih cakap lagi mungkin. Allah Akbar, itu kan salah. Ya, yang belum mati Pak, belum masuk surga, belum tahu. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadra'akum du'atan afdal min Allah min du'ati ghairi al-abdi wa ihtirawillah. Tidak ada perbuatan yang lebih utama di hadapan Allah melainkan ada amarah yang ditutupnya, diredamnya, dan ini berharap dari Allah. Jadi kalau marah begini, saya mengharapkan kamu supaya saya ini, ya, bisa menahan diri. Waqala Hasan berkata, man kunna bihi asallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada 4 perkara ini, maka dia akan diberi Allah dari setan, dan dihindarkan dari neraka. Yang pertama, man malaka nafsahu indar rabbah. Yang pertama, orang yang mengakhiri ketika lagi cinta atau mau upaya. Orang mau upaya. Orang kalau mau upaya itu apapun dilakukan itu. Oh, enggak kenal musik, enggak kenal lagu. Ya, sama dengan ibu lagi ngidam. Ibu ngidam itu apa yang dilakukan? Dicari kan? Cari. Apalagi takut-takut kalau nggak dapat nih, nanti anaknya hilang. Oh, anaknya nih nggak bener. Pokoknya macam-macam. Maka kata Imam Hasan, barang siapa yang mempunyai diri ketika kasmaran, ketika upaya cinta sesuatu, wah, insya dia jadi setan. Kenapa? Kalau orang cinta sesuatu tidak terkendali, setan gampang nempel. Dia pengen kaya banget, kebelet, apapun dilakukannya, mau nyopet, nyuri, apalagi korupsi, macam-macam. Dia kebelet pengen naik jabatan, apapun dilakukan dia enggak. Pokoknya dapat. Bodoh amat, mau sah, mau haram, mau halal, dilakukan itu. Ini penting. Jadi bukan hanya orang marah. Barang siapa yang bisa mengendalikan diri ketika dia dalam upaya, berarti Allah tinggalkan dari setan. Yang pertama. Yang kedua, warahmah, wawal qaum minasyai. Barang siapa yang bisa mengendalikan ketika ketakutan mau upaya, ketakutan. Orang kadang-kadang kalau takut, apapun dilakukan supaya menghilangkan ketakutannya.
takut miskin kan gitu. Takut apa lagi? Takut nggak makan, ya. Takut nggak laku, nah kali bilang nggak laku, ya jomblo terus, enaknya dukun dia belajar pelet gitu. Nah, pokoknya orang yang takut dia bisa mengendalikan dirinya. Ah, misalnya dia bisa. Kenapa? Orang yang ketakutan ternyata kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, mohon maaf, ditempel setan bisa bunuh diri. Itu orang-orang yang stres, yang ketakutan, nggak bisa, kan akhirnya apa? Bisa melakukan bunuh diri, bisa macam-macam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasyahwat, syahwat. Ya. Apa syahwat? Contohnya orang yang sudah tidak bisa menjaga syahwat, bahaya. Contohnya sudah, ya, mohon maaf, sudah cukup umur belum menikah, bisa berbuat zina, alhamdulillah, sudah ada kesempatannya. Itu kan bisa kita lihat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kesempatannya ada. Dia orang berdua-dua di sana sama istrinya pejabatnya. Ya. Cuman beda, Yusuf kan bisa mengendalikan diri kan. Walaupun hamad bi wa hamad bi apa itu. Ini si perempuannya sudah terbelah. Ya. Nabi Yusuf juga terpengaruh akhirnya. Kalau lah doa Tuhan Allah kalau dia tidak melihat petunjuk Allah, sudah terjadi. Maka Nabi Yusuf bisa menjadikan dalam riwayat disebutkan ketika posisi begitu, Nabi Yusuf langsung muncul gambar muka bapak, muncul sambil marah. Nah, jadi kalau kita kan bukan Nabi seperti itu ya, bahaya. Kalau kita sudah berdua-dua di kamar ya lihat bahaya ya. Termasuk zina, mencuri, mohon maaf, contohnya apa? Syahwat itu. Ada duit, nemu dompet di jalan, isinya ditahan. Ya. Apa yang terjadi kalau kita nggak bisa menahan syahwat? Benar ada kaki hidup lagi, pasti nggak dibalikin. Ya. Ini saya alami Pak. Ya. Pernah ada zaman saya waktu lagi menemukan uang di WC di Mina itu kalau nggak salah $3.000. $3.000 berapa duit? Kalau dikalikan $15.000 berapa? $45.000. Enak bener, orang lain tahu kalau di kamar mandi. Tapi orang ini alhamdulillah dia ingat jalan haji. Disampaikan di dekat, saya menemukan uang sekian. Sudah saya kasihkan ke orang yang bukan. Ini uang $3.000. Padahal itu kalau dipikir-pikir syahwatnya lumayan $3.000 bagi oleh-oleh. Ini ada yang sekarang maaf, ini pengalaman. Di Masjid Haram itu banyak sendal numpuk ya. Ini Pak Haji udah tahu lah rumah itu yang pernah nongkrong. Dulu di samping Babu Salam, ya, tempat selesai kita tawaf sa'i itu kan ada sendal ditumpuk. Itu bagus-bagus Pak, mereknya ada luar negeri, Amerika juga. Itu saya pernah nemu ada ibu milih sendal. Bu ngapain? Beli sendal Pak. Saya nggak boleh. Dia harus nggak boleh kita ngambil banyak uang. Nggak boleh. Oh iya Pak. Orang dia nggak ada. Dia pikir kayak kampung. Sayang ini. Ada sendal tanggul ini. Bagus-bagus lagi. Nggak boleh. Sampai. Yang keempat, kalau barang siapa yang bisa mengendalikan diri ketika marah, maka dia terlindung dari saya. Saya sampai di sini. Terjemahan ada yang bertanya buku. Kalau bukan kita terima terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian materi yang disampaikan. Latar kalau masih takut juga itu tadi bagaimana kita menantang tidak marah ataupun caranya menurunkan kemarahan kita. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan tanya jawab terkait dengan hadis ke-16 ini. Tapi kalau saya silakan mulai dari sebelah kanan. Yang sebenarnya Pak Ani
ini penting semua penting kembali. Ada bu? Pas. Jadi nanti malah di rumah itu. Ibu depan ya, Pak Haji Nasrul Unik, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustaz, tidak tentang marah secara khusus, tetapi hadis secara umum. Bahwa dulu hadis ini melalui berupa koma dan lain-lain. Kemudian melalui buku dicetak, dijilid. Nah, sekarang melalui HP besar. Ada beredar terus ini wan dari wan hadis. Nah, bagaimana kalau saat kita ya menyortir nggak sanggup juga lah. Cuma untuk mensikapi atau mengetahui yang mana yang hadis sahih, ada yang enggak, ada yang mana yang dapat kita amalkan, ada yang tidak, bagaimana itu zaman dalam keadaan begini sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja. Jadi di medsos ini ya beragam. Tapi satu hal pertama, bijaklah menerima informasi dari media sosial. Karena yang kita tahu siapa yang share-nya, kualitasnya, dan siapa dia. Tetapi kalau itu hadis itu dikutip ada informasi perawi siapa, apakah bersuai Bukhari atau siapa, nah itu boleh kita terima, boleh kita prosesnya gampang kok sekarang itu tanya Pak Google bisa, karena ada yang online, Anda cek hadis online ada. Tetapi kalau hadis itu tidak ada keterangannya, kita baca di sana. Jadi begitu. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada informasi tapi itu hadis itu ya isinya positif, monggo. Ya, nggak apa-apa cuma sekedar untuk menyampaikan informasi. Tapi kalau nggak positif seperti kebencian, jangan menjadi perencanaan. Jadi selektif lah. Makanya ada kawan saya di Jerman itu menulis disertasi tentang tafsir medsos. Jadi orang itu mengutip ayat yang dipahami sendiri, dinarasikan sendiri, tafsir medsos. Itu jadi dokter, Pak. Iya. Jadi hati-hati, bijaklah kita ketika membaca mendapat postingan dari media sosial. Kalau ada data lengkap, silakan. Bisa kita proses, kalau bisa proses. Kalau saya proses, Pak. Kalau yang nggak bisa, saya juga. Saya kira ini, ya. Cukup ya, udah siap. Saya kira langsung ke doa saja, Pak. Yang sama-sama kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى رسولنا اللهم وعلمنا وعلمنا ما يقول رسولنا من الآخرة اللهم نسألنا العافية والعافية والشفاء من الصبر والعافية لا ينفع من قول لا يرحم إلا تشفع ومن عمل ينفع من بعد لا يستجاب للعالمين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب صلى الله عليه وسلم وآخر الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi